Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk peserta didik ahli terapi bekam Singowanti Indonesia. Ya. Di sini saya ada satu box alat ya, isi 24. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya masing-masing alat yang ada di dalam kop ini ya, yang di dalam box ini. Pertama saya akan menjelaskan kalau Anda membeli alat baru, ya, kalau membeli alat baru, maka di sini tertulis, ya ini ya, tradisional Chinese medical, ya, tradisional Chinese medical. Nah, tradisional Chinese medical inilah yang selalu orang menganggap atau menyingkatnya menjadi TCM. Tradisional Chinese Medical juga sangat manfaat ya, sangat manfaat. Tapi itu adalah satu tradisi atau satu metode yang lain atau metode di luar bekam ya, di luar bekam. Jadi tradisional Chinese Medical adalah metode pengekopan untuk mengeluarkan angin atau metode pengekopan untuk menyeimbangkan antara titik yin dan titik yang. Titik yin itu adalah titik dingin dan yang itu adalah panas. Itu adalah metode keseimbangan ya. Saya tidak membahas lebih jauh ke sana. Yang jelas tradisional Chinese Medical yang disingkat dengan TCM, ada yang mengatakan bekam kering, itu sebetulnya adalah bukan termasuk bekam ya, itu adalah metode pengekopan ya, itu beda. Kalau bekam itu bahasa Arabnya hijamah atau mengeluarkan darah. Nah, kalau tidak mengeluarkan darah itu ya pengekopan, bukan bekam dan bukan bekam kering ya. Ada yang mengatakan adanya bekam basah, pasti ada bekam kering. Lah itu yang mengatakan itu kan orang-orang yang mempunyai anggapan, bukan Rasulullah. Andai kata Rasulullah yang mengatakan ada bekam basah dan bekam kering, tentu ada hadis yang menjelaskan tentang bekam basah, ada hadis juga yang menjelaskan tentang bekam kering. Sedangkan di dalam pembekaman itu, saya hanya berpegangan kepada satu instruksi ya, atau dari perkataan malaikat Jibril, muru ummatikum fil hijamah likulitain ilal maut. Ingatkan kepada umatmu wahai Muhammad fil hijamah, hijamah itu membuang darahnya yang kotor, likulitain untuk terhindar dari segala macam penyakit, ilal maut kecuali mati. Nah itu pesannya, fil hijamah, membuang darahnya yang kotor. Makanya kalau ada pengekopan tanpa dikeluarkan darah itu namanya bukan bekam, tapi itu TCM, tradisional Chinese Medical. Ini adalah dua metode yang tidak bisa dicampurkan. Ya, tidak bisa dicampurkan. Tidak bisa terus karena ada TCM kemudian bekamnya Rasulullah dianggap sebagai bekam basah. Terus yang TCM dianggap sebagai bekam kering, yaitu mengada-ada ya, mengada-ada. Ya. Nah itu, selama ini kan hanya dikatakan TCM, 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 Anda tidak dikasih tahu singkatannya, padahal singkatannya sudah jelas dalam box ini adalah TCM itu adalah tradisional Chinese Medical. Oke ya, paham? Jadi saya ahli terapi bekam Singowanti Indonesia tetap mengadakan pelatihan-pelatihan gratis ya, pembelajaran bekam secara gratis. Ikuti YouTube saya Singowanti Official. Di situ nanti Anda masuk melalui admin untuk menjadi anggota grup dan selalu gratis sampai kapanpun. Saya ajarkan secara terbuka, gamblang. Saya tidak istilahnya menyembunyikan ilmu. Saya buka apa adanya sesuai dengan kitab Tibun Nabawi. Jadi bekam yang sebenarnya itu adalah yang sesuai dengan kitab Tibun Nabawi, yang tertulis dalam kitab Tibun Nabawi. TCM ini tidak tertulis dalam kitab Tibun Nabawi ya, tidak ada ya. Makanya
Anda harus tahu. Kalau Anda misalkan baru belajar tidak tahu tentang bekam, dikasih tahu TCM itu bekam kering, ya memang manut-manut saja, ya oke-oke saja karena Anda tidak tahu. Nah, di Singowanti tidak mengajarkan TCM. Singowanti hanya mengajarkan apa yang diajarkan Rasulullah, ya. Jadi ya kita orang muslim ya manut pemimpin kita. Kalau ada orang muslim terus memasukkan TCM dalam bekam, ya artinya ya tidak manut pemimpinnya. Dia mempunyai pendapat sendiri. Ya nggak apa-apa itu di luar sana. Saya membahas keluarga saya sendiri ya. Baik. Ini ada isi 24 ya. 24 kop. Ada 4 kop besar. Ada medium ya. Dan juga ada triple. Saya sendiri pun tidak tahu nomor-nomornya kop itu berapa, saya tidak tahu. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya ya. Biar panjenengan tidak ada kesulitan ya. Yang pertama, setiap pembelian kop Anda itu pasti menemukan di tengahnya ada ini. Ini adalah magnet ya. Kalau dilepas seperti ini. Kalau dilepas itu seperti ini. Ya. Coba ini saya lepas. Nah, ini dilepas. Nah, kalau dipasang, fungsinya magnet itu apa? Ya. Magnet itu adalah sifatnya menarik besi. Sehingga kalau dipantik dan di dalam darah itu ada partikel-partikel logam berat akan dibantu ketarik dengan magnet ini. Ya. Makanya pabrik memberi magnet itu tidak mungkin magnet itu untuk membantu mengeluarkan angin. Nah, kalau TCM itu kan mengeluarkan angin saja. Nah, kalau angin tidak usah dibantu dengan magnet gak masalah. Jadi fungsinya magnet ini adalah untuk menarik atau membantu mengeluarkan darah yang mengandung partikel logam berat, serbuk-serbuk besi. Itulah. Nah, pabriknya aja membuat magnet ini artinya apa? Kita disuruh membekam yang mengeluarkan darah. Ini pabriknya aja. Ya, ini adalah sebagai bukti. Ya, kalau sebagai bukti. Lah kalau mengeluarkan angin saja, pengekopan biasa, ya tanpa magnet ini pun sudah keluar anginnya. Ya. Nah, di sini yang akan saya bahas, ya. Apa betul di dalam darah itu ada partikel logam berat, kandungan besi? Ya tentu saja ada. Karena yang kita makan itu macam-macam. Ingat, bukankah tepung itu digiling dengan besi? Beras digiling dengan besi. Tepungnya roti digiling dengan besi. Lah besi itu lama-lama aus, bisa jadi keikut ke dalam tepung-tepung itu sehingga tidak bisa dicuci oleh ginjal dan ikut larut dalam darah. Lah makanya ditaruh magnet ini agar mudah terkeluar ya. Nah, andai kata dilepas Pak magnetnya waktu praktek apa boleh ya dilepas, nggak pakai magnet boleh, tapi pengekopannya waktu mantik itu harus memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Memutar ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Karena apa? Dengan putaran berlawanan dengan arah jarum jam itu sudah menggantikan fungsi magnet. Putarannya itu sudah membentuk medan magnet di permukaan kulit sehingga sudah membantu mengeluarkan partikel logam berat yang ada di dalam tubuh untuk menggantikan magnet. Nah, kenapa dilepas? Kalau nggak dilepas ya nggak apa-apa. Anda pantik acak nggak masalah. Kenapa dilepas? Karena kalau dilepas nanti itu membersihkannya itu mudah. Membersihkannya mudah. Nah, kalau ada magnetnya yang tertancap, ini mau membersihkan darah kan susah. Nah, kalau magnetnya nggak ada ya, ini akan lebih mudah sekali. Ya. Kemudian di dalam klep di dalam gelas ini ada klep hitam, ini karet ya. Ini bisa dilepas.
bisa dibersihkan. Nah, ya ini sudah saya lepas ya. Sudah saya lepas. Ini biasanya di dalam sini ini ada kotoran yang mengganjal. Bisa jadi itu kotoran darah atau debu atau apapun. Ini kalau ada kotoran biasanya dia itu akan bocor. Angin bisa masuk. Makanya alat tidak mudah lekat atau alat itu sering lepas. Lepas itu periksa ini. Ya. Kalau alat sering lepas karetnya ya, kemudian bersihkan, semprot dengan alkohol ya, terus lumuri minyak zaitun dalamnya, baru dipasang kembali, insya Allah itu sudah oke ya. Tuh yang tua. Yang kedua ada selang. Apa fungsinya selang? Fungsinya selang ini adalah untuk membantu kita, memudahkan ketika kita membekam punggung, membekam kepala dengan mandiri. Walaupun nggak mandiri, membekam kepala orang agar tidak terlalu ketekan. Nah, kalau kepala orang ditekan kan sakit. Ya, ini tinggal gini dipompa dari sini. Ya, jadi pompa dari. Nah, kalau langsung ditancapkan di kepala orang, kopnya ini kan kita kurang etis ya, kurang etis ya. Tapi saya kadang-kadang melakukan itu enggak apa-apa orang kalau mau cepat ya, mau cepat. Kadang-kadang orangnya sudah nggak tahan sakit lah. Itu adalah fungsi selang ya, fungsi selangnya. Nah, terus kemudian pompa, ini ada satu pompa. Pompa harus taruh karetnya ini harus ditaruh untuk melekatkan kopnya. Dan pompa ini bisa dibuka untuk membersihkan. Biasanya dalamnya ini penuh dengan endapan minyak ya, yang kita semprotkan ke punggung. Itu yang enggak tahu bagaimana itu pasti bisa masuk ke sini. Dan ini semprot dengan alkohol. Tiap pulang kerja semprot dengan alkohol, bersihkan ya, biar tetap steril ya. Dengan alkohol saja sudah steril. Nah, ini yang saya perjelas lagi kepada panjenengan semuanya adalah tentang bekam yang sesungguhnya. Jadi bekam yang sesungguhnya itu adalah bekam yang ada di kitab Tibun Nabawi, itu yang asli. Makanya banyak ahli terapi bekam itu berbeda pendapat tentang titik. Ya wajar, karena gurunya tidak satu. Dan masing-masing guru itu mempunyai sumber sendiri-sendiri. Ada yang sumber dari modul saja, ada yang sumber dari buku-buku yang beredar, ada sumber dari buku-buku panduan tanpa memperhatikan hadis-hadisnya. Itu pun ada, sehingga titik sunnah tidak diperhatikan, asal dibekam, disusun, diberi satu instrumen yang bagus. Nah itu ya boleh-boleh saja, monggo silahkan. Kalau Allah memberikan kesembuhan ya tetap aja sembuh. Karena kesembuhan itu bukan dari obatnya, bukan dari herbalnya, bukan juga dari bekamnya. Jadi kesembuhan itu adalah berasal dari izin Allah yang mengizinkan pembekamannya itu sembuh. Ya, ini yang harus kita pahami betul-betul ya. Dan bekam yang sesungguhnya, bekam itu adalah yang mengeluarkan darah. Jadi di dalam kitab Tibun Nabawi itu tidak ada istilah bekam basah, tidak ada istilah bekam kering. Tapi kalau Anda mengikuti modul, Anda mengikuti buku ya panduan, itu ada bekam basah, bekam kering, karena itu adalah hasil daripada pemikiran ahli, pemikiran manusia. Lah, sedangkan bekam yang asli itu bukan dari pemikiran siapa-siapa, bukan dari pemikiran Rasulullah. Itu adalah ilmu medis langit yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bekam itu bukan ciptaan Rasulullah, bukan. Itu adalah hadiah teristimewa ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Lah, kekurangannya adalah para penceramah itu ketika berceramah tentang Isra Mi'raj tidak pernah
jawil, tidak pernah disentil tentang bekam. Padahal bekam ini adalah untuk kesehatan. Orang memandang lebih penting ibadahnya daripada sehatnya. Lah orang tidak akan bisa ibadah kalau tidak sehat. Makanya Allah memberikan cara hidup sehat agar bisa beribadah dengan khusyuk. Kalau Anda tidak sehat, Anda tidak bisa ibadah. Lah bagaimana caranya Anda sehat? Yaitu dengan berbekam, membuang darah yang kotor atau membuang toksin atau racun darah yang ada di dalam tubuh kita. Ini yang harus kita pahami. Nah, karena orang itu ingin merasa pintar, orang itu ingin diakui pintar, sehingga bekam dicampur dengan setrum listrik, bekam dicampur dengan akupuntur, bekam dicampur lagi dengan TCM. Itu adalah hasil daripada pemikiran manusia yang merasa ilmunya Rasulullah itu kurang handal, ilmunya Rasulullah itu jadul, ilmunya Rasulullah itu membahayakan. Sehingga ada titik larangan. Padahal dalam hadisnya tidak ada titik larangan yang menyebutkan. Makanya kalau ada seseorang penterapis yang menyebutkan ini titik larangan, ini tidak boleh dibekam, tanyakan hadisnya. Karena bekam itu berdasarkan hadis, titik. Ya, kalau sudah Rasulullah yang ngomong sudah, jangan dibantah, ikutin saja, insya Allah aman-aman saja. Nah, ini yang panjenengan harus ketahui. Nah, selama ini kan kita itu sanksi ya, nah, agar lebih jos, ditambah ini malah nggak sembuh pasiennya. Jadi kuncinya adalah kesembuhan itu adalah dari Allah semata. Tapi keyakinan kepada bekam itu juga perlu, karena keyakinan itu yang mendorong Allah memberikan satu kesembuhan. Kalau Anda tidak yakin, Allah tidak akan memberikan kesembuhan. Ya. Jadi dari keyakinan Anda, Allah akan memberikan satu kesembuhan dengan ikhtiar bekam. Baik, sekelumit yang saya bahas di kesempatan pagi hari ini, besok saya lanjutkan lagi. Bagi yang mau daftar, monggo dipersilahkan hubungi admin atau ikuti Singo One Day Official di YouTube. Ya, nanti saya masukkan ke grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.